Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang memakan harta anak yatim dan korupsi. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan untuk memuliakan semua makhluk hidup, terutama sebagai sesama manusia. Anak yatim adalah salah satu yang dianjurkan dicontohkan oleh Rasulullah untuk disantuni. Untuk itu ada banyak keutamaan yang bisa didapatkan seorang muslim jika menyantuni anak yatim. Anak yatim hidup dengan kondisi yang sudah ditinggalkan seorang ayah serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk itu tidak heran jika memang Islam memerintahkan kita untuk menyantuni anak-anak yatim dan jangan sekali-kali memakan harta anak yatim. Dalam satu riwayat, Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengambil anak yatim dari kalangan muslimin dan memberikannya makan dan minum, Allah akan memasukkannya ke dalam surga kecuali apabila ia berbuat dosa besar yang tidak terampuni." Itu adalah hadis dari riwayat Tirmidzi. Selanjutnya adalah hadis ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang mau menyantuni anak-anak yatim dalam hidupnya. Pahala dan surga menjadi jaminannya bagi mereka karena amalan yang telah dilakukan tersebut. Termasuk jika kita ingin memberikan sedekah dan zakat untuk anak yatim sesuai dengan ketentuan golongan penentuan zakat menurut Islam, maka akan ada keutamaannya tersendiri. Selanjutnya, namun dalam Islam juga dilarang bagi kita untuk memakan harta anak yatim. Bahkan Allah memberikan kecaman yang luar biasa bagi mereka yang melakukannya. Apalagi anak yatim biasanya membutuhkan dukungan, bantuan, dan perlindungan lebih saat ayah atau orang tuanya yang telah tiada. Dalam sejarah masa lalu, tentu ada orang-orang yang tega berbuat hal tersebut. Ada juga beberapa penjelasan mengenai hukum memakan harta anak yatim dalam Islam, yaitu dalam Al-Quran dan hadis telah banyak disebutkan bahwa hukum memakan harta anak yatim atau mengambil harta anak yatim adalah suatu dosa dan Allah berjanji akan membalasnya kelak di akhirat dengan siksa neraka. Untuk itu perlu kita ketahui apa saja ayat dan hadis tersebut agar kita bisa memahami dan meyakininya, sehingga kita menjauhi segala perkara yang menjerumuskannya pada perilaku mengambil harta anak yatim tersebut. Ada juga hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu dosa yang besar adalah termasuk jika ia mengambil dan memakan harta anak yatim, di mana harta tersebut bukan dari kita. Tentu sebuah dosa yang sangat besar. Hal ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Rasulullah bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang merusak dan salah satunya di antara perkara yang Rasulullah sebutkan adalah memakan harta anak yatim." Ada juga Quran surah Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwala yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'iran. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Pada surat An-Nisa ayat 10 ini Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang tidak berlaku adil dan berlaku zalim terhadap anak yatim yang ada dalam asal mereka. Siapa yang ikut makan harta anak yatim secara zalim, yaitu tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan Allah, mereka akan seakan-akan memenuhi perut mereka dengan api. Rasulullah bersabda juga, "Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang merusak, yang salah satunya di antara perkara yang Rasulullah sebutkan adalah memakan harta anak yatim." Dan cara menjauhinya yaitu dengan carilah harta yang cukup dan halal. Dengan begitu kita tidak akan mengganggu harta yang bukan milik kita sendiri. Yang kedua, cintai dan sayangi anak yatim, bayangkan mereka adalah diri kita. Dan yang ketiga, jangan menghadik anak yatim jika kita tidak mampu membantu dan memberikannya kebahagiaan. Untuk menghapus dosa tersebut, pemakan harta anak yatim meski membayar kembali harta yang telah digunakan serta memohon maaf kepada anak yatim tersebut. Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah boleh bertaubat kepada Allah. Seandainya anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatannya, maka dosanya tidak akan pernah terhapuskan. Yang kedua yaitu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption dan corruptus. Corruption itu memiliki arti beragam, yaitu tindakan merusak atau menghancurkan. Sedangkan corruption itu juga diartikan kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan
uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu maupun wewenang yang bukan milik menjadi haknya. Dalam ajaran Islam, korupsi juga dilarang dan termasuk dalam salah satu perbuatan merugikan. Ajaran Islam menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku jahiliyah yang harus disudahi. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Pada zaman Nabi Muhammad, sudah ditemukan sejumlah kasus korupsi dalam beberapa bentuknya. Nabi kemudian mewanti-wanti kepada para umatnya agar perbuatan tercela tersebut dihindari betul-betul. Ada juga salah satunya yaitu saat beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk membina masyarakat setempat mengenai zakat. Sebelum berangkat, Rasulullah sempat berpesan kepada Mu'adz agar tidak korupsi. Setelahnya di sana, Nabi Muhammad kemudian mengingatkan Mu'adz bahwa orang yang melakukan tindakan korupsi kelak akan memperoleh balasan dosanya di hari kiamat. Peristiwa ini direkam oleh hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah SAW mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, beliau memerintahkan seorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali dan beliau berkata, apakah engkau tahu aku mengirimmu orang untuk kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin saya, karena hal itu adalah gulul atau korupsi. Dan barang siapa berlaku gulul, maka ia akan membawa barang yang digelapkannya atau dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu sekarang, berangkatlah untuk tugasmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 161 yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dan mereka tidak dizalimi. Hukum Islam menyebutkan tindakan korupsi dengan istilah jarima atau jinayah. Kedua istilah itu mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Terdapat ayat yang menyebutkan bahwa dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil, dan larangan tentang menyuap hakim demi menguasai harta bukan haknya. Cara agar terhindar dari korupsi itu, yang pertama, hidup sesuai kemampuan. Salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita. Yang kedua itu mengatur manajemen waktu. Dan yang ketiga, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Dan keempat, mengatur pengeluaran. Dan kelima, selalu bersyukur. Dan cara bertobat yang benar yang harus dilakukan adalah mengembalikan harta korupsi tersebut ke pemiliknya. Jika tidak, diserahkan kepada fakir miskin dan di lingkungannya. An-Nawawi menukilkan perkataan Al-Ghazali yang menjelaskan, orang yang pernah mengambil harta haram kemudian ia ingin bertaubat dan berlepas diri darinya, maka jika harta itu adalah pemiliknya, wajib ia kembalikan kepadanya atau diserahkan ke orang yang mewakilinya. Jika pemiliknya sudah mati, maka wajib ia serahkan kepada ahli warisnya. Dan jika dia tidak mengetahui pemiliknya dan dia putus asa untuk bisa menemukannya, maka dia boleh menyalurkan harta yang haram itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti fasilitas umum, masjid, atau semacamnya yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Jika tidak memungkinkan, bisa disedekahkan kepada orang miskin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.